Keturunan Rasulullah. Keturunan dari mana? Itulah di antara salah satu hikmah mengapa Rasulullah itu tidak ada anak laki-lakinya. Kalau abang menikah, kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki abang ini menikah juga, dia ada cucu, berarti abang ada cucu. Nama cucu abang Abdullah, nama anak abang Abdurrahman, nama abang Abdul Samad. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Samad tersambung kepada abang. Ya kan? Tapi coba anak abang yang perempuan menikah dengan orang lain, hilang nama abang. Bisa dipahami? Tidak ada lagi nama abang di sana. Misalnya nama anak abang Fatimah menikah, ada anaknya. Anaknya ini dinisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada abang. Tidak ada hubungannya. Mengapa Rasulullah anak laki-lakinya itu meninggal semua? Supaya tidak ada orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW. Karena ini adalah pintu fitnah. Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, maka yang tersisa adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Berarti kalau anak Fatimah dari Ali bin Abi Thalib, lahir anaknya Husain bin Ali bin Ali. Anak siapa nama ayahnya? Abu Thalib. Husain atau Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Ada nggak bin Rasulullahnya? Jadi sambungnya kemana? Ke Abu Thalib. Bisa dipahami? Ustadz Ruwet ini mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah terputus dikarenakan tidak memiliki anak laki-laki, sehingga Al-Hasan dan Al-Husain tidak bisa disandarkan bahwa mereka adalah putra-putra Rasulullah karena nasabnya kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang kami akan ajarkan Ustadz Ruwet dan kelompoknya yang tidak memahami ayat Al-Quran. Dalam surat 3 ayat 61, Allah berfirman, "Maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian, jiwa-jiwa kami dan jiwa-jiwa kalian." Sekarang mari kita simak apa komentar nenek moyang Ustadz Ruwet ini, yaitu Ibn Taimiyah, tentang ayat tersebut. Dalam kitab Al-Jawabus Sahih karya Ibn Taimiyah jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 197. Ibn Taimiyah berkata, telah ditetapkan dalam kitab-kitab sahih hadis tentang datangnya utusan Nasrani Najran yang terdapat dalam Bukhari Muslim dari jalur periwayatan Huzaifah dan telah dikeluarkan oleh Muslim, yaitu tanpa Bukhari, dari jalur periwayatan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata, ketika turun ayat 61 dari surat Ali Imran ini, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami." Kami tegaskan, anak-anak kami dan anak-anak kalian, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian. Kami minta pemirsa perhatikan baik-baik apa lanjutan dari riwayat ini. Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Kami tegaskan, Hasan dan Husain. Seraya bersabda, "Ya Allah, merekalah keluargaku." Ustadz Ruwet ini sangat berani mengatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain bukan keturunan Rasulullah dengan alasan nasab mereka kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sementara Allah sendiri yang menyatakan bahwa mereka itu putra-putra Rasulullah, bukan hanya sekedar cucu. Sekarang mari kita simak pernyataan Ibn Katsir yang tafsirnya selalu dibawakan oleh kelompok Ustadz Ruwet ini. Dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, karya Ibn Katsir, jilid 3 yang diterbitkan oleh Dartibah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 298. Ibn Katsir berkata, dan dalam penyebutan Isa alaihissalam ke dalam keturunan Ibrahim atau Nuh dari pendapat yang lain adalah dalil akan masuknya seorang anak, yaitu yang berasal dari anak perempuan, ke dalam keturunan laki-laki. Kami tegaskan, dalil akan masuknya seorang anak yang berasal dari anak perempuan ke dalam keturunan laki-laki. Karena Isa alaihissalam dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam melalui jalur ibunya, yaitu Maryam alaihissalam. Padahal dia, yaitu Isa alaihissalam, tidak memiliki ayah.
Coba mari kita bandingkan Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya begitu jauh dengan leluhur beliau alaihissalam, yaitu Nabi Nuh dan Ibrahim alaihissalam. Allah menjadikannya sebagai keturunan dari mereka, sementara tidak ada jarak antara Al-Hasan dan Al-Husain dengan Rasulullah, kecuali Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Namun Ustadz Ruwet ini menolaknya. Kelompok Ustadz Ruwet ini sering kali mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah terputus. Sekarang, mari kita perhatikan riwayat-riwayat berikut ini. Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, karya At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 20, yang diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taimiyah, halaman 26. Dari Ja'far bin Muhammad, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, yang menceritakan dari Al-Miswar bin Makhromah, bahwa Hasan bin Hasan mengutus seseorang menemui Al-Miswar untuk melamar putrinya. Maka Miswar pun berkata, katakan kepadanya agar dia menepati janji, yaitu untuk datang menemuiku di waktu yang telah dia tentukan. Kemudian Hasan bin Hasan pun datang menemuinya. Lalu Al-Miswar mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah dan berkata, tidaklah ada sebab dan nasab, tidak pula besan yang lebih aku cintai dibandingkan nasab dan besan kalian, yaitu menjadi besan kalian. Akan tetapi Rasulullah pernah bersabda, Fatimah adalah dahan dariku, telah membuatku gembira siapa yang membuatnya gembira, dan telah meninggalkanku siapa yang meninggalkannya. Dan sungguh kelak di hari kiamat akan terputus seluruh garis keturunan, kecuali garis keturunanku dan sebabku. Kami tegaskan, kecuali garis keturunanku dan sebabku. Sangat jelas riwayat di atas bahwa nasab Rasulullah tidak akan terputus walaupun di hari kiamat. Beranikah Ustadz Ruwet ini menyalahkan At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah? Sekarang mari kita lihat riwayat yang terdapat dalam kitab guru besar Ustadz Ruwet ini. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 650 sampai 651. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sampai pada kalimat, sesungguhnya semua nasab di hari kiamat akan terputus kecuali nasabku dan sebabku. Kami tegaskan, kecuali nasabku dan sebabku. Pada halaman 651, Al-Albani berkata, akan tetapi aku mendapati untuk riwayat ini jalur periwayatan lain yang kuat. Maka berkata Abdullah bin Al-Imam Ahmad sampai pada kalimat dari Ummu Bakar dan Ja'far, dari Ubaidillah bin Abi Rafi. Hanya saja redaksinya dahan sebagai ganti belahan jiwa, sedangkan selebihnya itu sama redaksinya. Dan ini adalah sanad yang baik. Ja'far adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Beliau disebut dengan Abu Abdillah As-Sadiq, seorang imam dan pakar di dalam ilmu fikih. Dan beliau adalah seorang yang terpercaya, salah satu perawi Muslim. Maka jalur periwayatan darinya menjadi penguat yang kokoh. Jika guru besarnya saja, yakni Al-Albani, mengakui hadis tentang nasab keturunan Rasulullah tidak akan terputus, dan juga berkomentar bahwa hadis ini sanadnya baik, lantas mengapa Ustadz Ruwet ini berani mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah terputus? Jawabannya tidak lain karena kebencian dan kedengkian yang mendarah daging. Sekarang mari kita simak pernyataan dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang keilmuannya jauh di atas Ustadz Ruwet ini. Dalam kitab Al-Minahul Makiyah, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 539. Ibn Hajar berkata bahwasanya anak-anak Fatimah dan keturunan mereka dinamakan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kami tegaskan, dinamakan anak-anak Nabi. Dan mereka dinisbatkan kepada Rasulullah, nisbat yang hakikat, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis sahih, bahwasannya Rasulullah berkhutbah seraya bersabda, sampai kapan kaum akan berkata bahwasanya keturunan Rasulullah tidak memberikan manfaat kepada kaumnya pada hari kiamat. Demi Allah, sesungguhnya keturunanku tetap tersambung di dunia maupun di akhirat. Pernyataan beliau sallallahu alaihi wa alihi, sampai kapan orang-orang mengatakan bahwa keturunanku itu terputus. Di sini terbukti bahwa di zaman sekarang pun terdapat kelompok yang meyakini bahwa keturunan Nabi telah terputus. Contohnya adalah Ustadz Ruwat ini. Mari kita perhatikan baik-baik pernyataan dari salah satu ulama tafsir, yaitu Imam Al-Fakhrur Razi, yang keilmuannya sangat jauh dibandingkan Ustadz Ruwat ini. Di dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 32, cetakan pertama tahun 1981, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 124. Al-Fakhrur Razi berkata, pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah anak-anak Nabi. Maksudnya keturunan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Para ulama berkata, karena surat ini, yaitu Al-Kautsar, turun sebagai sanggahan bagi orang yang menghina Nabi dengan mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi tidak memiliki keturunan. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Kami tegaskan, keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Maka lihatlah berapa banyak ahlul bait yang telah dibunuh, sedangkan alam ini tetap dipenuhi oleh mereka, yaitu ahlul bait. Dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari Bani Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama terkemuka dari ahlul bait, yaitu dari kalangan keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi, seperti Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim dan Imam Ali Ar-Ridha alaihimussalam, serta An-Nafsuz Zakiyah dan juga semisal mereka. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa nasab Rasulullah adalah nasab khusus yang mana tidak akan terputus sampai hari kiamat. Berbeda dengan keyakinan kelompok Nasibi yang selalu mencari kecacatan dan kesalahan dari keluarga Rasulullah. Semua itu disebabkan karena kedengkian kepada keluarga Nabi. Kami sarankan kepada para pemirsa, berhati-hatilah di dalam memilih panutan ataupun guru, karena setiap keyakinan yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Sementara guru yang diyakini dan diikuti tersebut akan melarikan diri dan tidak